Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qadar Islam, kiamat menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini umat manusia atau umat Muslim akan terjadi di akhir zaman. Begitu banyak hadis yang sahih dan riwayat yang sahih akan tanda-tanda hari akhir tersebut yang disampaikan Nabi Allah Muhammad SAW. Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya, siapakah manusia yang terakhir yang mati di akhir zaman? Dan lantas bagaimana tanda-tanda sebenarnya hari akhir itu menurut urutannya? Simak penjelasannya dengan menonton video ini hingga akhir hanya di Qadar Islam. Dan jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan tanda yang pertama ialah keluarnya Dajjal yang buta sebelah kanan matanya dan mempunyai tulisan di dahinya dengan huruf kafara atau kufur. Tak lama berselang keluarnya Dajjal, lalu muncullah pasukan Islam yang dikomandoi oleh Imam Mahdi yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tanda berikutnya ialah turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan memegang kedua sayap malaikat di kubah putih Masjid Darul Baidah. Di saat pasukan Imam Mahdi menunaikan ibadah sholat asar berjamaah, Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal di gerbang Lut atau disebut dengan pintu gerbang bab Lut. Nabi Isa alaihissalam akan memimpin bumi ini selama 40 tahun setelah Dajjal dibunuh. Setelah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam di muka bumi ini, keluarlah pasukan Yajud dan Majud yang akan menghabisi setiap manusia. Rasulullah SAW menyampaikan ciri-ciri mereka: bermata sipit, tapi bola matanya besar, rambut mereka keriting, dan postur seperti manusia biasa. Setiap dari mereka akan mati jika telah mempunyai 1000 anak. Menurut Rasulullah SAW, mereka akan keluar dekat Jazirah Arab yang akan membuat kerusakan dan akan memakan siapapun. Namun mereka akan mati setelah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti binatang kecil di setiapnya. Setelah itu, tanda berikutnya, keluarnya binatang melata dari perut bumi yang berbulu lebat dan bisa berbicara. Binatang itu disebut dengan dabbah, yaitu yang akan menandai setiap manusia yang beriman dan yang kafir. Dan selanjutnya terjadi longsor besar di sebelah timur dan barat dan Jazirah Arab, dan disusul dengan keluarnya api dari kota Aden di Yaman. Api itu akan terlihat dari seluruh pelosok bumi. Kemudian tanda berikutnya, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Artinya semua taubat akan diterima sebelum dari itu. Dan setelah itu keluarnya Dusuwaikatan, yaitu orang dari negeri Habasyah. Mereka disebut Dusuwaikatan karena betisnya sangat kecil. Mereka akan menghancurkan Ka'bah karena manusia sudah sunyi dan tidak mendatangi Ka'bah karena orang-orang sudah lalai. Nabi Muhammad SAW bersabda, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini bagaimana pada saat dia mencabut batu-batu tersebut. Lalu mereka semua akan musnah. Dan manusia yang masih hidup kala itu ialah salah seorang dari suku Madinah asli yang sedang mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat itu dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah. Maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiupkan sangkakala terakhir. Itulah urutan atau tanda-tanda terjadinya kiamat dan manusia terakhir yang hidup di saat itu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan semakin taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih sahabat semua karena telah menonton video kami ini. Dan jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar kami selalu menyiarkan syiar-syiar Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.